Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat bertatap muka pada kesempatan ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Cinta Al-Quran. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Napoleon, seorang orientalis dari Prancis, ia mengatakan, Al-Quran adalah prinsip, merupakan kitab suci yang mengantarkan manusia menuju kepulauan nan bahagia. Al-Quran itu seolah-olah menjadi penerang dalam lika-liku kehidupan manusia yang panjang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam menghalang tipu dan godaan syaitan. Dialah obat hati, dialah pelajaran sejati, dialah petunjuk yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ketika awal rencana Barat ingin menjajah umat Islam, Perdana Menteri Victoria berpidato di hadapan parlemennya. Apabila kita ingin menghancurkan negara yang mayoritas Islam, maka yang harus kita lakukan adalah menjauhkan mereka dari kitab ini, sambil mengangkat Al-Quran. Biar mereka buta, biar mereka sesat, biar mereka supaya kita tidak tetap menang, tapi selama mereka tetap berpegang teguh pada Al-Quran itu, maka selama itu pula kita tidak mampu mengalahkan mereka. Orang-orang non-muslim sekarang sedang memperhatikan gerak-gerik kita umat Islam. Mereka ingin memastikan apakah umat Islam masih tetap tertidur dalam kesenangan dunia yang hina ini, ataukah kita telah terbangun dari tidur panjang ini untuk menegakkan kalimat Allah. Orang-orang non-muslim sedang berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Marilah sekarang kita melihat adalah dengan benar bahwa insya Allah kita tidak akan mengalami perang Badar seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, bahkan tidak kurang ngerinya dengan perang Handak. Hanya saja yang kita hadapi di zaman sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi di zaman sekarang ini adalah perang akidah, perang mempertahankan keyakinan yang kalau kita kalah, mungkin sekarang kita masih beragama Islam, tetapi bagaimana dengan anak kita, bagi cucu kita, generasi yang hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, kampung kita, dan kota kita jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita mewariskannya kepada generasi-generasi yang akan datang. Marilah
kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, akan datang suatu masa di tengah umat di mana pada masa itu Islam ada, namun tinggal namanya saja, dan Al-Quran pun ada, namun tinggal tulisannya saja. Akhirnya, wahai para pencinta Al-Quran, dengan lisanmu kalam Allah disenandungkan, dengan tanganmu firman Allah dibuat indah, serta dengan hati dan akalmu ayat-ayat Allah didakwahkan, maka di pundakmulah tanggung jawab umat dititipkan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.